Guys, Bapak Prabowo Subianto menjadi incaran banyak negara termasuk Amerika dan Jepang. Wow guys, sangat luar biasa, menjadi rebutan seperti artis. Oh guys, jom kita sama-sama tonton dan reaction. Jom. Ya Taibah, Ya Taibah. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa kabarmu di sana? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda semua sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa dalam diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu umur yang panjang dan kesihatan yang baik. Bukannya apa guys, supaya kita sentiasa beramal ibadah kepadanya. Itulah yang dimahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey guys, bagi anda yang baru saja menjumpai Brozul Channel, inilah Brozul Channel yang mengetengahkan tentang reaction Indonesia dan Malaysia. Tetapi saya banyak mereactionkan tentang Indonesia. Bukannya apa guys? Kerana apa guys? Kerana kita satu serumpun. Okey guys, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada Tribune News. Tribune News ni kini subscribernya adalah 5,76 million. Wow, banyak guys, hampir 6 million. Okey, bagi anda yang belum subscribe channelnya, please subscribe guys. Katanya tajuknya adalah kali ini Prabowo Subianto jadi incaran banyak negara termasuk Amerika Serikat dan Jepang rela lakukan hal ini. Sangat luar biasa guys, seorang menteri menjadi rebutan kepada negara-negara lain. So, sebelum kita reaction sama-sama, please subscribe guys. Tolong subscribe dan jangan juga lupa klik butang locengnya guys, tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Okey, tanpa membuang masa dan dengar lagi, jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel guys. Jom. Iping, dah nak mula. So, okay guys, kita dengan kiraan 1, 2, 3. Prabowo Subianto menjadi incaran Amerika Serikat hingga Jepang. Wow guys. Soal kasus Timur Timur, nah itu sebenarnya seharusnya menjadi catatan ini Bapak Prabowo bagi masa Amerika muda Serikat, pemerintah Amerika Serikat, kacak juga orangnya guys. Tetap mengaplikasikan dan juga berpacu pada hukum Leahy, di mana di situ dicantumkan bahwa seorang terduga pelaku pelanggaran HAM berat tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam teritori Amerika Serikat. Dari Amnesty Internasional, saya ingin tegaskan, Pak Prabowo adalah orang bebas secara hukum. Beliau tidak pernah dihukum, ya. Dugaan-dugaan itu adalah kaset lama yang selalu diulang-ulang, lagu lama yang selalu diulang-ulang. Faktanya Pak Prabowo tidak punya kasus hukum dan beliau bisa mencalonkan diri menjadi presiden di 2014 dan 2019, membuktikan bahwa Pak Prabowo orang yang bebas secara hukum dan tidak bersalah terhadap kasus apapun. Selamat pada Pak Prabowo, dan ini artinya bangsa Indonesia mesti belajar kepada Amerika Serikat. Ketika berbicara tentang kepentingan nasional, mau Amnesty Internasional bilang apa, mau Human Rights Association dunia bilang apa, dilakukan oleh Amerika Serikat. Ini yang kita mesti belajar. Kita ini kan suka sok-sok kopi atas nama HAM. HAM apa gitu? Kalau HAM itu membahayakan kepentingan nasional, nggak usah juga dipikirin gitu. Ini satu contoh. Kita selalu mengedepankan HAM gitu kan. Coba lihat, Amerika itu sistem pengamanannya untuk bisa orang masuk ke negara itu sudah demikian ketat. Dan Amerika negara penting, saya diundang, ya saya harus memenuhi undangan tersebut. Iya kan? Iya. Walaupun perjalanan jauh, sekarang pandemi COVID, tapi ya tetap kita hormati. Saya ada presiden. Saya lapor presiden, Pak, saya dapat undangan dari Amerika Serikat. Presiden mengatakan dia harus berangkat. Ya. Siap. Oktober lalu, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto berkunjung ke Washington DC, Amerika Serikat. Kunjungan itu guna memenuhi undangan mitranya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Mark Esper. Demi mengundang Prabowo Subianto, Amerika Serikat bahkan rela jadi bulan-bulanan Amnesty Internasional karena mengeluarkan visa bagi Prabowo yang dicap sebagai pelanggar HAM di Timor Timur dan penculikan aktivis 1998. Pentagon berusaha mendekati Prabowo agar pengaruh Cina di Asia Tenggara bisa dibendung. Langkah ini dilakukan Amerika Serikat untuk menyeimbangkan pengaruh militer dan ekonomi Cina yang tumbuh di negara terbesar di Asia Tenggara ini.
Apalagi keputusan Pentagon untuk menjamu Prabowo muncul di tengah meningkatnya ketegangan Amerika Serikat China yang mengguncang Asia. China dan Amerika Serikat bersih tegang di banyak hal termasuk Laut Cina Selatan hingga tudingan Trump terkait virus corona. Dikutip dari The Diplomat, Kamis 20 Oktober 2020, Prabowo disebut membuat Indonesia berada dalam situasi menguntungkan, yakni berhasil mendekati Rusia dan China beserta Amerika Serikat. Prabowo yang punya peran strategis di pemerintahan Jokowi bisa membendung pengaruh China di Asia Tenggara, di mana Indonesia bisa bersikap netral. China sendiri sudah mengakui jika Indonesia adalah kekuatan regional sebenarnya di Asia Tenggara, di mana kebijakan luar negerinya bisa berpengaruh langsung terhadap China. Kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat disambut hangat oleh pejabat pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal ini menunjukkan kedekatan dan arti penting kerjasama bilateral Indonesia-Amerika Serikat, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan, sebagai salah satu pilar hubungan bilateral kedua negara. Selain berbagi pandangan mengenai keamanan regional, prioritas pertahanan bilateral, dan akuisisi pertahanan, kedua Menhan secara khusus membahas pula mengenai upaya meningkatkan kegiatan kerjasama militer dan keamanan maritim. Prabowo juga mengapresiasi dukungan Amerika Serikat dalam upaya memodernisasi alutsista Indonesia. Kunjungan Menhan Prabowo Subianto tercatat telah menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, antara lain terkait kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan untuk taruna atau kadet TNI di berbagai lembaga pendidikan militer di Amerika Serikat. Selain itu, kedua Menhan juga sepakat untuk bekerja sama dalam rangka melakukan repatriasi jenazah tentara Amerika Serikat yang hilang di Indonesia selama Perang Dunia Kedua. Di akhir pertemuan, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Amerika Serikat atas bantuan ventilator untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Prabowo seolah jadi buruan banyak negara yang berlomba-lomba menjalin kerjasama dengan Indonesia. Tanya Amerika Serikat dan China, bahkan Jepang ikut berusaha mendapatkan perhatian Prabowo Subianto. Tak tanggung-tanggung, Menteri Pertahanan Jepang sampai rela menghubungi sendiri Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi untuk pertama kalinya melakukan pertemuan resmi lewat Zoom dengan Prabowo Senin 2 November 2020. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 30 menit, Nobuo Kishi dan Prabowo Subianto menyepakati pengalihan alutsista kedua negara. Dua menteri juga sepakat untuk membahas relokasi dan promosi kerjasama teknis di bidang pertahanan kedua negara. Kishi pun mengungkapkan niatnya untuk menentang upaya sepihak mengubah status quo dengan latar belakang kekuasaan, khususnya mengenai China yang sedang memperkuat ekspansi lautnya di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan dengan caranya sendiri. Kemudian berdasarkan pertemuan puncak antara Perdana Menteri Yoshihide Suga dan Presiden Jokowi tanggal 20 Oktober 2020, akan diadakan pembahasan antara otoritas pertahanan untuk mempromosikan pengalihan alutsista dan kerjasama teknis. Demikian pula pertemuan tingkat Menteri Bidang Luar Negeri dan Pertahanan. Bapak Prabowo ni banyak negara-negara yang mahukan dia, termasuk China, Jepang, Amerika, semua nak dia. Itu yang kehebatan Bapak Prabowo ni daripada lain-lain menteri. Memang sangat luar biasa dia, guys. Memanasnya kawasan Laut Cina Selatan yang diklaim sepihak oleh Beijing memantik berbagai reaksi dari negara kawasan. Satu di antaranya yang tidak setuju dengan kebijakan klaim sepihak China tersebut adalah Jepang. Kini, Jepang pun gencar memperkuat hubungannya dengan negara di kawasan untuk menolak hegemoni China atas Laut Cina Selatan. Indonesia pun tak luput dari pihak yang berusaha dirangkul Jepang. Serupa dengan Jepang, Amerika Serikat pun punya alasan yang sama. Pentagon tak ingin pengaruh China semakin kuat di Indonesia. Kawasan Laut Cina Selatan memang memiliki potensi yang luar biasa. Dengan klaim sepihak China, maka membuat sejumlah negara besar khawatir dan rame-rame berupaya membendung pengaruh China. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Subscribe guys. 2000 years later.
So okay guys, kita dah tonton dan reaction sama-sama tadi bagaimananya Bapak Prabowo menjadi rebutan banyak negara. Dah seperti seorang artis guys. Macam mana dia punya kuasanya, dia boleh menarik minat bagai-bagai negara. Dah sangat luar biasa guys. Amerika nakkan Bapak Prabowo, China nakkan juga, Jepang pun nakkan juga. Banyak negara yang menginginkan Bapak Prabowo ni untuk bekerjasama dengan negara mereka. Guys, sangat luar biasa. So okay guys, kita dah sama-sama tonton dan reaction tadi bagaimana kehebatan Bapak Prabowo yang anda harus berbangga dengan kehebatannya ya. Sebagai rakyat Indonesia, sebagai anak Indonesia, anda harus berbangga dengan ada menteri seperti itu. Okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Semoga kita dapat berjumpa lagi di reaction yang akan datang. Assalamualaikum. Goodbye guys. Bye bye.